Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sudah kami alami, baik hidup yang kekal maupun pemeliharaan-Mu yang ajaib di sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami melalui uraian firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah tahu apa itu berdoa, dan mereka mempraktekkan berdoa secara benar. Namun ada pula sebagian orang dalam mempraktekkan berdoa, mereka tidak menghayati sebagai saat di mana mereka berbicara dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, jika berdoa adalah berbicara kepada Allah, maka setiap doa yang dinaikkan harus didasari oleh iman kepadanya. Setiap doa yang dinaikkan harus didasari dengan adanya sikap hormat kepadanya. Dan setiap doa yang dinaikkan harus bertujuan untuk kebaikan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kita berdoa? Jika kita mencermati Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, maka di sana terdapat beberapa hal yang Yesus hendak ajarkan kepada kita tentang mengapa kita harus berdoa. Yang pertama terdapat di dalam ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari ayat 7 ini Bapak Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang hendak ditekankan oleh Yesus terkait dengan doa adalah bahwa berdoa merupakan sesuatu yang dikehendakinya dan diperintahkan kepada kita untuk melakukannya. Berdoa bukanlah sebuah saran dari Yesus atau hanya sekedar diizinkan, melainkan dikehendaki dan diperintahkannya. Ada 3 kata kerja yang disebut di dalam ayat 7 ini. Kata mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketiga kata kerja ini merupakan kata kerja bentuk perintah positif. Artinya Yesus menghendaki dan memerintahkan kita untuk meminta, untuk mencari dan mengetok. Tindakan meminta, mencari, dan mengetok dilakukan dan ditujukan hanya kepada Bapa di sorga. Dan itu berarti ketika kita meminta, mencari, dan mengetok, maka kita sedang menyatakan kebergantungan kita kepada Bapa kita yang di sorga, dan bukan kepada sesuatu atau siapapun juga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa kita berdoa? Hal kedua adalah karena dengan berdoa kita menerima apa yang kita butuhkan. Hal ini dinyatakan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-8. Demikian. Karena setiap orang yang meminta menerima,
dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Penekanan yang diberikan adalah bahwa setiap orang, siapa saja yang datang kepada Allah melalui doa, yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mendapati peranan doa dalam relasi orang percaya dengan Allah. Yesus hendak mengatakan, berdoa itu menjadi efektif oleh karena mampu membawa orang percaya mengalami pertolongan dan pemeliharaan Bapa Surgawi. Yesus hendak menekankan melalui pengajarannya bahwa Allah mengikatkan diri dengan umat melalui doa. Bahwa melalui doa Ia memberikan kepada anak-anaknya apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa kita berdoa? Yang ketiga adalah karena kita memiliki Bapa Surgawi yang baik, yang mengetahui apa yang baik yang kita butuhkan. Hal ini dinyatakan Yesus di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 9 hingga ayat yang ke-11, Yesus membuat sebuah perbandingan yang sangat mendasar, yakni antara kita manusia dan Bapa Surgawi yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, memang tidak semua yang kita minta pasti dikabulkan atau diberikan. Tetapi kita dapat meyakini bahwa kalaupun kita tidak menerima semua yang kita doakan, kita percaya bahwa ada Bapa Surgawi yang baik, yang mengetahui yang baik, yang akan diberikan kepada kita. Dan Ia pasti memberikannya kepada kita. Bagian kita adalah berdoa, menyatakan hal itu kepadanya. Dan kita dengan yakin menantikan dan siap menerima yang baik yang akan Ia berikan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, akhirnya kita harus terus-menerus berdoa kepada Bapa Surgawi kita. Percayalah, Dia tahu yang terbaik dan Dia akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami mengenal Engkau sebagai Bapa Surgawi kami yang baik, yang mengetahui apa yang baik yang kami butuhkan. Terima kasih, mampukan kami untuk terus bergantung hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.